Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rindu Rindu Official. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang mendaftarkan monetisasi channel YouTube kita ya. Jadi di sini saya akan berbagi buat teman-teman yang mungkin lagi mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan akan didaftarkan ke YouTube gitu ya. Jadi setelah memenuhi syarat 1000 subscriber sama 4000 jam tayang, kita bisa mendaftarkan. Dan sebelum mendaftarkan, kita harus cek dulu video-video kita apakah orisinil atau video kita itu bersih dari pelanggaran ya, bebas pelanggaran. Contohnya dari pelanggaran hak cipta musik atau yang lain ya. Di sini saya akan jelaskan pengalaman saya karena channel ini sempat saya daftarkan dan ditolak monetisasi, dan ajukan video banding pun saya tetap ditolak. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung di channel Rindu Rindu Official, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, share jika video ini bermanfaat ya. Jadi di sini saya akan berbagi. Oke, di sini saya kemarin mengajukan monetisasi itu tanggal 16 Juni ya, tanggal 16 Juni, dan itu prosesnya lama banget, 2 minggu ya. Setelah tahap 1 selesai, itu tahap 1 itu cuma sekitar 2 menit selesai ya. Tahap 2 nya itu saya membuat akun AdSense, pertama ditolak karena akun duplikat ya. Jadi saya ganti lagi dengan akun yang berbeda setelah menunggu 1 minggu dari saya ditolak akun AdSense-nya. Alhamdulillah diterima, dan tahap ketiganya saya ditolak monetisasi, dan ada opsi 1 sama opsi 2, dan opsi 1 saya ajukan banding videonya tetap ditolak juga. Dan akhirnya saya berpikir ini kenapa gitu ya, padahal konten-konten saya di sini tuh ringtone semua gitu ya, ringtone semua, musik semua ya. Jadi sini saya akan jelaskan apa sih kesalahannya ya buat teman-teman. Mungkin ini buat motivasi atau apa ya, pengalaman saya pribadi, jadi buat pengalaman saya berbagi sama teman-teman semua. Di sini ada keterangannya ya, konten yang digunakan ulang ya. Di sini ada tulisan channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai signifikan ya. Jadi di sini konten saya itu terdeteksi konten orang lain ya, jadi kreator lain gitu, seperti itu. Jadi di sini saya akan jelaskan contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi ya teman-teman ya. Kalian bisa baca nih di bagian ini ya. Jadi di sini yang pertama, revisi yang ditambahin bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda ya. Contohnya misalkan di sini kalian ada konten ngambil dari orang lain, terus kalian bisa edit-edit dan dikasih bumbu humor, itu termasuknya kayak percakapan gitu ya. Kalian kasih percakapan gitu ya, yang intinya ditambahin suara kalian gitu ya. Ini boleh digunakan ulang gitu ya, tapi jangan sama persis. Kalian bisa potong-potong, ambil beberapa menit gitu ya dari video-video tersebut gitu ya. Dan kedua, di sini klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis ya. Misalkan kalian ambil video orang dan dikasih komentar-komentar di dalam video, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dan di sini ada adegan suatu film yang dialognya atau sulih suaranya telah Anda ubah ya. Jadi di sini misalkan kalian ambil video film gitu ya, beberapa menit gitu ya, 3 menit atau 4 menit ya. Tapi di situ kalian bisa dialognya kalian rubah. Misalkan contoh pakai bahasa daerah gitu ya, dialognya pakai bahasa daerah masing-masing gitu ya, bisa, itu bisa digunakan ulang gitu ya. Dan di sini ada cuplikan ulang suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan tindakan yang dilakukan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan ya. Termasuknya di sini kayak pemberitaan gitu ya. Konten yang dimaksud ini dalam bentuk pemberitaan seperti itu ya. Jadi boleh gunakan gitu ya. Dan yang selanjutnya, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya ya. Jadi di sini kayak misalkan video-video yang lain kalian kasih komentar dalam videonya gitu ya. Dalam videonya itu kalian berkomentar gitu ya, dijelaskan gitu ya, itu bisa digunakan gitu ya. Dan yang
selanjutnya lagi hasil edit rekaman video karya kreator lain yang Anda telah tambahi jalan cerita atau komentar ya, termasuknya ini kayak konten alur cerita film seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian bisa gunakan konten-konten seperti itu ya. Bisa kita ngambil tapi ngambil videonya itu kalau bisa di Creative Commons ya, di situ ada lisensinya ya. Kalau misalkan kurang pahamnya, nanti saya buat tutorialnya gimana cara ngambil videonya di Creative Commons gitu ya. Dan di sini larangan ya, ada larangan di bagian kolom ini, ada larangan. Saya akan jelaskan ya. Jadi di sini contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi ya. Di sini saya akan jelaskan yang pertama itu video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Contohnya kalian download dari Instagram, download dari TikTok, download dari Snack Video, kalian gabung-gabung, itu nggak boleh sebenarnya teman-teman. Itu nanti setelah kita upload, jadi di situ statusnya itu tidak ada gitu ya, visibilitasnya itu tidak ada. Tapi setelah kita juga monetisasi itu bisa juga menjadi bermasalah gitu ya, karena itu video termasuk kompilasi ya, karena sistem YouTube itu benar-benar canggih gitu ya. Jadi bisa mendeteksi kita ambil video dari platform mana gitu ya. Jadi seperti itu. Dan di sini ada koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah, ini koleksi lagu dari beragam artis itu yang termasuknya misalkan satu video kalian itu judulnya ini, video 2 judulnya itu termasuk koleksi beragam artis, itu nggak boleh sebenarnya teman-teman ya. Kecuali Anda mendapat karya sendiri itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau karya orang lain itu biasanya walaupun udah mendapatkan izin tetap dia juga monetisasi, itu bermasalah juga seperti itu teman-teman. Dan di sini ada klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi ya. Jadi kalian download video itu nggak dikasih narasi ya, dialognya itu nggak dikasih gitu ya. Itu juga terpengaruh di monetisasinya gitu, seperti itu ya. Dan selanjutnya lagi konten yang diupload ulang berkali-kali oleh kreator lain ya, termasuknya reupload ya. Kalian download, kalian upload lagi, itu nggak boleh ya. Jadi di sini jelas banget ya. Dan yang terakhir itu promosi konten orang lain ya, meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nggak boleh kita promosi konten orang lain ya, misalkan konten si A begini itu nggak boleh. Sebenarnya promosi konten orang lain itu di situ ya kita kayak mempromosikan, itu nggak boleh sebenarnya di situ. Jadi sudah diterangkan secara detail di sini ya. Jadi buat teman-teman ini buat pengalaman ya, buat selanjutnya nanti buat kita mengajukan monetisasi itu harus pahami dulu ya. Jadi di sini tulisan seperti ini ada jika kalian mendaftar monetisasi ditolak. Di sini ada keterangan seperti ini ya. Jadi ini pengalaman saya pribadi, saya ditolak monetisasi dan di sini saya akan ubah ya. Jadi saya edit lagi videonya nanti itu apakah dia juga monetisasi diterima menjadi partner atau enggak gitu ya. Kita nggak tahu. Yang penting kita berusaha merubah detail videonya seperti itu ya. Di sini sudah dijelaskan. Jadi oke, buat teman-teman mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, share di Rindu Official. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.